Event sampling. Pencatatan dalam event sampling atau event recording mengacu pada setiap tingkah laku spesifik yang menjadi target behavior atau kita mencatat event yang terjadi selama periode observasi. Dalam event sampling yang menjadi titik sentral observasi adalah event atau kejadiannya. Lalu ada kuantitatif data dalam event sampling. Data premier yang diperoleh dari observasi event sampling berupa hitungan frekuensi, yakni berapa kali jumlah tingkah laku yang muncul dalam periode tertentu. Lalu ada data kualitatif event sampling, yaitu reaksi lingkungan terhadap munculnya target behavior. Jadi tuh, event sampling dapat dicatat dengan sistem kode atau narrative description. Lalu ada bagaimana cara mendesain event sampling. Ketika mengobservasi, kita dapat memutuskan beberapa poin pertanyaan yang berlangsung selama 3-10 menit atau lebih. Nah, dari desain event sampling itu mencakup dua representatif, yakni target behavior dan metode pencatatan behavior. Lalu ada kelebihan dari event sampling. Kelebihannya itu penggunaan waktu dan personel menjadi efensif, juga mengakomodasikan beragam teknik pencatatan. Lalu, keterbatasan event sampling yaitu kesinambungan tingkah laku yang terbatas dan tidak cocok untuk mencatat tingkah laku yang tidak diskrit. Dan juga reliabilitasnya itu juga sulit dicapai. Time sampling kadang disebut juga interval sampling, interval time sampling, atau interval recording. Fokusnya pada aspek-aspek tingkah laku yang dipilih yang terjadi dalam interval waktu tertentu. Istilah sampling menunjukkan ide dasar time sampling, yaitu bahwa kita mengambil sampel periode observasi. Time sampling adalah kita mengambil sedikit waktu anak dalam setting observasi. Dari keseluruhan, kita mengambil sedikit waktu anak, kemudian kita memilih untuk mengobservasi anak di waktu yang kita pilih tersebut, menurut Benzen tahun 2000. Selanjutnya, ada kelebihan time sampling. Benzen tahun 2000 menyatakan bahwa semua tingkah laku dapat dijaring lewat time sampling. Metode ini juga ekonomis dari sisi waktu dan energi atau efisien. Selanjutnya ada keterbatasan time sampling. Time sampling bagaimanapun hanya menyediakan informasi rangkaian tingkah laku kurang mendalam karena interval waktu yang menjadi kerangka observasinya bukan tingkah laku. Selanjutnya, penggunaan time sampling. Penggunaan time sampling adalah untuk mencatat tingkah laku yang overt atau tampak. Tidak dapat segera ditentukan mulai dan selesainya, dan terjadi dalam frekuensi moderat, yaitu sekali dalam setiap 10 sampai. Selanjutnya, prosedur time sampling. Yang pertama, partial interval time sampling. Metode ini berguna untuk mencatat tingkah laku yang terjadi dengan cepat atau tingkah laku yang beriringan, misalnya tersenyum. Yang kedua, whole interval time sampling. Metode ini terutama berguna ketika kita ingin mengetahui tingkah laku mana, misalnya tingkah laku keluar dari bangku. Ya, point time interval sampling. Kita menandai suatu tingkah laku hanya ketika tingkah laku tersebut terjadi di waktu yang spesifik di dalam waktu interval waktu. Momentary time interval sampling. Kita mencatat tingkah laku hanya apabila tingkah laku tersebut terjadi sesaat sebelum akhir interval waktu. Yang kelima, variable interrogation interval sampling. Catat hanya ketika tingkah laku spesifik yang dimaksud terjadi selama waktu yang dipilih secara random atau acak dalam interval waktu yang ditentukan. Data kuantitatif dalam time sampling interval recording adalah jumlah di mana target behavior terjadi. Perlu diketahui bahwa hitungan frekuensi dalam time sampling mencerminkan jumlah interval di mana tingkah laku terjadi, bukan beberapa kali target behavior terjadi.
Bandingan event sampling dan time sampling. Akan dua metode yang digunakan dalam pengamatan perilaku. Memberikan data tentang frekuensi dan konteks perilaku. Sedangkan time sampling lebih efisien dalam pengumpulan data perilaku yang berulang. Behavioral telling and charting. Teknik pencatatan behavioral telling and charting digunakan untuk mencatat tingkah laku yang diskrit. Tingkah laku seperti ini dicatat dalam bentuk frekuensi. Karena seberapa sering atau seberapa kali tingkah laku itu sering muncul. Nah, contoh dari tingkah laku diskrit yaitu adalah mencubit, menendang, dan memukul. Mengapa mencubit, menendang, dan memukul? Karena mencubit, menendang, dan memukul itu tingkah laku yang sering sekali dilakukan oleh manusia, entah disengaja atau tidak disengaja. Nah, selain itu ada pula tingkah laku yang tidak dimasukkan dalam unit diskrit atau non-diskrit. Nah, tingkah laku seperti ini dicatat itu dalam bentuk durasi. Berapa lama tingkah laku itu sering muncul, dan yang dicatat itu adalah dalam bentuk waktu. Kalau diskrit dicatat dalam bentuk frekuensi, sedangkan non-diskrit dicatat dengan durasi atau waktu. Nah, tingkah laku ini dicatat dalam bentuk detik, menit, ataupun jam. Berlangsung tingkah laku itu ada contohnya. Kalau tingkah laku non-diskrit yaitu adalah tingkah laku berjalan-jalan di kelas dan tingkah laku menangis. Nah, behavioral telling digunakan pula untuk mencatat tingkah laku yang dalam interval waktu tertentu apabila kita menggunakan metode time sampling. Selanjutnya ada checklist atau biasa disebut dengan daftar cek. Nah, checklist atau daftar cek ini adalah pedoman yang digunakan pada saat melakukan observasi untuk melihat hasil pengamatan. Pola tingkah laku yang muncul pada saat observasi akan dicatat, diamati, diobservasi, dan diketahui. Sang pengamat tidak membutuhkan informasi frekuensi atau kualitas lainnya. Nah, di dalam checklist, semua tingkah laku itu akan dicatat oleh sang pengamat. Di dalam observasi checklist ini, ada 3 tabel. Yang pertama ada tabel keterangan, kedua ada tabel ya, dan yang ketiga ada tabel tidak. Contoh pertanyaannya seperti selalu merasa gelisah sebelum tidur, dan sang responden akan menjawab iya atau tidak. Participation chart mirip dengan checklist, namun suatu objek yang diperiksa lebih dari satu orang atau satu kelompok itu harus diperiksa pada waktu dan posisi yang sama. Yang terlihat adalah ruang dan waktu serta kontribusi masing-masing anggota tim terhadap pencapaian tujuan tim dan kekuatan tim. Contohnya saat diskusi kelompok, guru menggunakan participation chart untuk mencatat seberapa banyak siswa berkomentar dan bertanya. Skala penilaian. Tipe pencatatan skala penilaian digunakan untuk mencatat tingkah laku yang telah diketahui sebelumnya. Dan penonton memerlukan catatan mengenai frekuensi atau kualitas lain dari tingkah laku tersebut. Bentuk skala penilaian berupa pernyataan atau pertanyaan dengan kemungkinan jawaban berupa kontinum yang menunjukkan peringkat dari yang layu atau buruk hingga yang layu atau baik. Kemungkinan jawaban dapat diabaikan dalam skala rating rendah adalah 3.